Cat Kids. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Debbie di Impact Kids. Hari ini kita mau merenungkan kembali firman Tuhan ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang menyertai kami saat kami beristirahat di malam hari dan di pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami, Tuhan yang memberi kesegaran kekuatan yang baru untuk kami bisa menjalani hari kami, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami, memberikan hikmat pada kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah ingin menolong kakak atau papa mama membuat sesuatu, tetapi barang itu, sesuatu itu sudah jadi, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah jadi barang, ya sudah tidak memerlukan bantuan lagi ya untuk membuat. Nah, termasuk juga apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib berkata sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan apa yang perlu dilakukan untuk kita mendapatkan hadiah keselamatan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada saja orang yang ingin menolong Tuhan Yesus untuk memberi keselamatan dengan pergi ke gereja, dengan menolong orang dan lain sebagainya. Berbuat baik untuk keselamatan. Tapi mari kita baca apa yang dikatakan oleh Alkitab di Efesus 2 ayat 8-9. Ayo adik-adik, Alkitabnya sudah siap belum? Coba diambil dulu Alkitabnya. Kita mau baca dari Efesus 2 ayat 8-9. Itu ada di Perjanjian Baru ya, agak di belakang kitab Efesus 2 ayat 8-9. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita ulangi ya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Cerita hari ini tentang rak buku yang sudah selesai. Ada dua kakak beradik, kita sebut kakak dan dede. Nah kakak berkata, "Dek, yuk kita ke toko yang di sebelah sana." Kakak mau mengambil rak buku yang sudah dibuat di sana dan Dede bisa menolong nanti membawakan, karena kita mau bawa kereta dorong, nanti Dede bisa bantu untuk mendorong keretanya ya. Oke, sip kakak, yuk kita ke sana. Tapi nanti kalau kita sudah mengambil hadiahnya, rak bukunya, kakak bilang juga ya bahwa itu hadiah dari Dede karena Dede sudah menolong. Oke. Nah lalu sampailah di toko Pak Aceh. Kakak ke belakang mencari Pak Aceh, sedangkan Dede ada di depan, di dekat rak buku yang sudah selesai. Nah saat kakak bertemu dengan Pak Aceh, kakak berterima kasih. Terima kasih ya Pak karena sudah menolong saya untuk membuat rak buku sampai selesai. Nah ini bayaran yang harus saya berikan karena saya memakai barang-barang di tempat Bapak. Kakak kembali ke depan dan melihat Dede. Dede, apa yang kamu lakukan? Dede ternyata memegang palu dan Dede berkata, "Saya mau menolong Kak untuk membuat rak buku." Dan Dede memukulkan palunya ke rak buku. Kakak langsung mengambil palu itu dari tangan Dede dan melihat, oh ternyata ada goresan yang kecil sekali karena kena palu, tetapi tidak terlalu kelihatan. Oke. Lalu kakak berkata, "Dek, ini rak bukunya sudah selesai. Jadi Dede tidak bisa melakukan apapun untuk membantu menyelesaikan karena rak buku ini memang sudah selesai, sudah jadi." Pak Aceh tersenyum dan berkata kepada kakak,
Kakak, apa yang kita bicarakan selama waktu kakak membuat rak buku di sini? Apa yang kita bicarakan tentang surga? Oh iya, betul. Waktu itu kita berbicara dan saya bilang ya, dengan saya pergi ke gereja, dengan saya taat sama orang tua, papa mama, dan berbuat baik, saya pasti bisa masuk ke surga. Nah, kata Pak Aceh, sama dengan Dede yang ingin menolong kakak untuk menyelesaikan rak buku yang sudah jadi, yang sudah selesai, keselamatan juga tidak bisa dibantu oleh bantuan kakak, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan apa yang diperlukan supaya keselamatan dan hidup yang kekal itu bisa diberikan kepada kakak, Dede, dan kita semua. Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib berkata, sudah selesai. Semua dosa, kesalahan baik yang dulu, sekarang, dan nanti sudah dibayar dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk menolong. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya dan kita meminta pengampunan dari Tuhan. Mengertikah kakak? Ya, saya mengerti. Nah, bagaimana dengan adik-adik Impact Kids? Apakah kita perlu berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan? Itu tidak mungkin, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan karena Tuhan Yesus sudah melakukan segala yang diperlukan untuk kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Kita cukup menerima apa yang Tuhan Yesus lakukan karena tidak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Percayalah kepada Tuhan Yesus hari ini. Kita baca lagi ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk pagi ini saat kami merenungkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami, memberi pengampunan kepada kami, dan kami tidak perlu melakukan apa-apa, tapi kami cukup percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan sepanjang hari ini saat kami melakukan aktivitas kami, biar Tuhan yang sertai dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian Impact Kids hari ini. Saya I Debbie, sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.